Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 13, Mad-Eye, Moody. Badai telah reda keesokan harinya meskipun langit-langit aula besar masih muram. Awan-awan abu-abu gelap berpusar di atas ketika Harry, Ron, dan Hermione membaca daftar pelajaran baru mereka saat sarapan. Beberapa kursi dari mereka, Fred, George, dan Lee Jordan mendiskusikan metode-metode sihir untuk menuakan diri dan cara-cara mendaftar ke turnamen Triwizard. Hari ini boleh juga di luar sepanjang hari, kata Ron, yang menelusuri kolam hari Senin di daftar pelajarannya. Herbologi bersama Hufflepuff dan memelihara satwa liar. Brengsek, masih juga bareng Slytherin. 2 jam ramalan sore ini, Harry mengeluh. Ramalan adalah pelajaran yang paling tidak disukainya. Selain ramuan Profesor Trelawney dan tak bosan-bosannya meramalkan kematian Harry, membuatnya sebal. Mestinya di-drop saja, seperti aku, kata Hermione tajam sambil mengoleskan mentega ke rotinya. Jadi kau bisa ambil pelajaran yang lebih suka, lebih masuk akal seperti aritmansi. Kau sudah mau makan lagi rupanya, kata Ron mengawasi Hermione menambahkan banyak selai ke rotinya. Aku sudah memutuskan ada banyak cara lebih baik untuk memperjuangkan hak-hak peri rumah, kata Hermione angkuh. Ya, dan kau lapar, kata Ron nyengir. Mendadak terdengar bunyi berkeresak ribut di atas mereka dan 100 burung hantu melesat masuk dari jendela yang terbuka. Membawa surat-surat pagi itu, Harry mendongak tapi tak tampak warna putih di antara kerumunan coklat dan abu-abu. Burung-burung itu terbang mengitari meja mencari anak-anak kepada siapa surat-surat dan paket-paket itu dialamatkan. Seekor burung hantu besar jingga kecoklatan terbang menukik ke arah Neville Longbottom dan menjatuhkan bungkusan besar ke pangkuannya. Neville hampir selalu lupa mengepak sesuatu. Di sisi lain aula, burung hantu elang Draco Malfoy telah mendarat di bahunya. Kelihatannya membawa persediaan permen dan kue-kue dari rumah. Berusaha mengabaikan kekecewaannya, Harry kembali menghadapi buburnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Hedwig dan Sirius tidak menerima suratnya? Pikiran ini memenuhi benaknya sampai mereka melewati kebun-kebun sayur yang becek dan tiba di rumah kaca nomor 3. Di sini perhatiannya teralihkan oleh Profesor Sprout yang menunjukkan tanaman paling jelek yang pernah dilihat Harry. Tanaman itu lebih mirip siput raksasa hitam yang mencuat tegak dari tanah. Masing-masing menggeliat pelan dan memiliki beberapa benjolan berkilap yang tampaknya berisi cairan. Bubot tuber, Profesor Sprout memberitahu mereka. Mereka perlu dipencet. Kalian harus mengumpulkan nanahnya. Apanya? Tanya Seamus Finnegan jijik. Nanah? Finnegan? Nanah, ujar Profesor Sprout. Dan nanah ini berharga sekali, jadi jangan sampai tercecer. Kumpulkan dalam botol ini, pakai sarung tangan kulit naga kalian. Nanah bubot tuber bisa berdampak aneh-aneh pada kulit kalau tidak dicarikan dulu. Memencet bubut tuber menjijikkan, tetapi anehnya juga memuaskan. Setiap kali benjolan dipencet, cairan kental kehijau kuningan memancar keluar. Baunya mirip bensin. Mereka menampungnya di botol, seperti yang diperintahkan Profesor Sprout, dan pada akhir pelajaran berhasil mengumpulkan beberapa liter. Ini akan membuat Madame Pomfrey senang, kata Profesor Sprout, menutup botol terakhir dengan gabus. Ini obat sangat mujarab untuk jerawat yang paling bandel. Anak-anak tak perlu lagi cari cara nekat menghilangkan jerawat. Seperti si Eloise Midgen, bisik Hannah Abbott. Anak Hufflepuff, kasihan dia mencoba menyihir lenyap jerawatnya. Anak bodoh, kata Profesor Sprout, menggelengkan kepala. Untuk Madame Pomfrey berhasil menempelkan kembali hidungnya. Dentang bel keras bergaung dari kastil menyeberangi tanah basah, menandai akhir pelajaran, dan anak-anak kedua asrama berpisah. Anak-anak Hufflepuff menaiki tangga batu untuk ikut transfigurasi, dan anak-anak Gryffindor menuju ke arah lain, menuruni padang rumput landai menuju pondok kecil Hagrid di tepi hutan terlarang. Hagrid berdiri di depan pondok kayunya, satu tangannya memegangi dan leher anjing pemburu babi hutannya yang besar, Fang. Ada beberapa peti kayu terbuka di tanah di dekat kakinya, dan Fang merengek serta menarik ban lehernya. Rupanya ingin menyelidiki isi peti itu lebih dekat. Saat mereka semakin dekat, bunyi dera aneh terdengar, diselingi letupan-letupan kecil.
Pagi, sapa Hagrid, nyengir kepada Harry, Ron, dan Hermione. Sebaiknya tunggu anak-anak Slytherin, mereka pasti tak mau ketinggalan ini. Scrooge ujung meletup. Apa? Tanya Ron. Hagrid menunjuk ke peti-peti. Ih, jerit Lavender Brown melompat mundur. Ih, tepat untuk mengomentari Scrooge ujung meletup menurut pendapat Harry. Mereka seperti lobster cacat, tanpa kulit, pucat menjijikkan, dan berlendir. Dengan kaki-kaki mencuat di tempat-tempat ganjil. Dan tak tampak ada kepalanya. Setiap peti berisi kira-kira 100, masing-masing sepanjang 15 cm, saling merayap di atas tubuh temannya. Menabrak keempat dinding peti, baunya menusuk seperti ikan busuk. Sekali-sekali bunga api memercik dari ujung seekor Scrooge. Dan dengan bunyi put pelan, binatang ini akan terdorong ke depan beberapa senti. Baru saja menetas, ujar Hagrid bangga. Jadi kalian akan bisa besarkan mereka sendiri. Kita bikin proyek kecil. Dan kenapa kita mau membesarkan mereka? Tanya suara dingin. Anak-anak Slytherin udah tiba. Si penanya adalah Draco Malfoy. Grab dan Goyle terkekeh mendukung Hagrid tampak bingung mendapat pertanyaan begitu. Maksudku, apa kegunaan mereka? Tanya Malfoy. Untuk apa mereka? Hagrid membuka mulutnya, berpikir keras selama beberapa detik, kemudian berkata kasar. Itu untuk pelajaran berikutnya, Malfoy. Kalian cuma beri makan mereka hari ini. Kalian perlu coba beberapa makanan berbeda. Aku belum pernah punya Scrooge, jadi tak tahu mereka suka apa. Aku sudah siapkan telur semut dan hati kodok dan potongan-potongan ular rumput. Coba saja dulu sedikit-sedikit. Dari tanah dan sekarang ini, gumam Seamus. Kalau bukan karena rasa sayang yang amat besar terhadap Hagrid, Harry, Ron, dan Hermione tak akan mau mengambil segenggam hati kodok yang empuk berlendir dan memasukkannya ke dalam peti untuk membujuk Scrooge ujung meletup. Harry tak bisa menekan kecurigaan bahwa semua usaha ini akan sia-sia saja, karena Scrooge itu tampak tak punya mulut. Oh, jerit Tian Thomas setelah lewat kira-kira 10 menit. Aku kenal. Hagrid bergegas mendekat, tampak cemas. Ujungnya meledak, kata Dean Berang, menunjukkan luka bakar di tangannya. Ah ya, itu bisa terjadi kalau mereka meletus, kata Hagrid mengangguk. Ih, kata Lavender Brown lagi. Ih, Hagrid, apaan sih yang runcing itu? Beberapa di antara mereka punya sengat, kata Hagrid antusias. Lavender buru-buru menarik tangannya dari dalam peti. Dugaanku itu yang jantan, yang betina punya seperti alat penghisap di perut mereka. Kurasa itu untuk isap darah. Wah, sekarang aku paham kenapa kita harus memeliharanya agar tetap hidup, kata Malfoy sinis. Siapa yang tak mau punya binatang piaraan yang bisa membakar, menyengat, dan menggigit sekaligus? Hanya karena mereka tidak begitu indah. Tidak berarti mereka tidak berguna. Hermione menukas. Darah naga sangat mujarab. Tapi kau tak akan mau punya binatang piaraan naga, kan? Harry dan Ron nyengir kepada Hagrid, yang membalasnya secara sembunyi-sembunyi di balik jenggot lebatnya. Tak ada yang lebih diinginkan Hagrid selain memiliki naga sebagai binatang piaraan. Harry, Ron, dan Hermione tahu betul itu. Dia pernah punya naga sebentar sewaktu mereka kelas 1, naga ganas jenis punggung bersirip Norwegia, yang diberi nama Norbert. Hagrid senang binatang-binatang mengerikan semakin membahayakan semakin bagus. Paling tidak Scrooge ini kecil, kata Ron ketika mereka berjalan kembali ke kastil untuk makan siang 1 jam kemudian. Sekarang kecil, kata Hermione dengan suara putus asa, tapi begitu Hagrid sudah tahu apa makanan mereka, kukira panjang mereka akan jadi 2 meter. Ya, tak apa kalau mereka ternyata bisa menyembuhkan mabuk laut atau entah apa kan, kata Ron, menyeringai jahil kepadanya. Kau tahu betul aku ngomong begitu cuma supaya Malfoy tutup mulut, kata Hermione. Terus terang saja, kurasa dia betul. Yang paling baik adalah menginjak-injak mereka sampai mati sebelum mereka mulai menyerang kita semua. Mereka duduk di meja Gryffindor dan mengambil sajian daging domba dan kentang. Hermione makan cepat sekali sehingga Harry dan Ron memandangnya keheranan. Apakah ini pembelaan baru hak-hak peri rumah? Tanya Ron. Kau mau membuat dirimu muntah? Tidak, kata Hermione. Seanggun yang bisa dilakukannya dengan mulut gembung penuh toge. Aku cuma mau ke perpustakaan. Apa? Tanya Ron tak percaya. Hermione, ini hari pertama kita masuk. Kita bahkan belum dapat PR. Hermione mengangkat bahu dan melanjutkan melahap makanannya seakan dia sudah berhari-hari tidak makan. Kemudian dia melompat bangun, berkata sampai makan malam nanti.
dan melesat pergi. Ketika bel berbunyi menandakan mulainya pelajaran sore hari, Harry dan Ron pergi ke menara utara. Di puncak tangga spiral yang berputar-putar, ada tangga patung perak yang menuju ke pintu tingkap bunda di langit-langit dan ke tempat tinggal Profesor Trelawney. Bau harum dari perapian menerpa hidung mereka ketika mereka tiba di puncak tangga gantung. Seperti biasa, semua gordenya tertutup. Ruangan bunda itu bermandi cahaya remang-remang kemerahan dari banyak lampu, yang semuanya dikerudungi syal dan selendang. Harry dan Ron berjalan melewati kursi-kursi berlengan dan bangku kecil sandaran kaki yang bertebaran dalam ruangan, dan duduk di meja bundar yang sama. "Selamat siang," sapa suara sayup-sayup Profesor Trelawney seperti persis di belakang Harry, membuatnya terlonjak kaget. Seorang wanita sangat kurus dengan kacamata sangat besar yang membuat matanya tampak terlalu besar untuk wajahnya. Profesor Trelawney menunduk memandang Harry dengan ekspresi tragis yang biasa ditunjukkannya setiap kali dia bertemu Harry. Manik-manik rantai kalung dan gelang yang banyak sekali berkelap-kelip di sekujur tubuhnya tertimpa cahaya perapian. "Kau sedang punya masalah, Nak," katanya sedih kepada Harry. "Mata batinku melihat menembus wajahmu yang pemberani ke jiwa yang merana di dalam. Dan dengan menyesal kukatakan, kekhawatiranmu bukan tak berdasar. Aku melihat masa-masa sulit di depanmu, sayang sekali, sulit sekali. Kurasa hal yang kau takutkan benar-benar akan terjadi dan mungkin lebih cepat dari yang kau kira." Suaranya menurun sampai nyaris berbisik. Ron memutar matanya kepada Harry, yang membalas memandangnya dingin. Profesor Trelawney berjalan melewati mereka dan duduk di kursi besar berlengan di depan perapian. Menghadap kelasnya, Lavender Brown dan Parvati Patil yang sangat mengagumi Profesor Trelawney duduk di atas bangku kecil dekat sekali dengannya. "Anak-anak, sudah waktunya kita memperhitungkan bintang-bintang," katanya. "Pergerakan planet dan isyarat-isyarat misterius yang mereka sampaikan hanya kepada mereka yang memahami langkah-langkah tarian benda angkasa. Nasib manusia bisa diuraikan oleh sinar-sinar planet yang bercampur baur." Tetapi pikiran Harry telah melayang kemana-mana. Harumnya perapian selalu membuatnya merasa mengantuk dan bebal. Dan pembicaraan Profesor Trelawney yang bertele-tele tentang ramalan tak pernah membuatnya terpesona. Meskipun demikian, mau tak mau terpikir juga olehnya. Apa yang tadi dikatakan Profesor Trelawney kepadanya, kurasa hal yang kau takutkan benar-benar akan terjadi. Tetapi Hermione betul, pikir Harry jengkel. Profesor Trelawney benar-benar tukang tipu. Saat ini sama sekali tak ada yang takutkannya. Ya, kecuali ketakutannya bahwa Sirius telah tertangkap. Tapi Profesor Trelawney tahu apa? Harry sudah lama menyimpulkan bahwa jenis ramalan tak lebih dari tebakan beruntung dan cara penyampaian yang mengerikan. Kecuali tentu saja yang terjadi pada akhir tahun ajaran lalu ketika dia meramalkan bahwa Voldemort akan berjaya lagi. Dan bahkan Dumbledore mengatakan bahwa Profesor Trelawney sungguh-sungguh mengalami trans waktu itu. Ketika Harry mendeskripsikannya kepadanya, "Harry," Ron bergumam. "Apa?" Harry memandang berkeliling, semua temannya menatapnya. Dia duduk tegak. Tadi dia nyaris tertidur, dipengaruhi pengapnya ruangan dan lamunannya. "Aku tadi bilang, Nak, bahwa kau jelas dilahirkan di bawah pengaruh buruk Saturnus," kata Profesor Trelawney. Ada nada celah dalam suaranya karena Harry jelas tidak terpesona mendengarkannya. "Dilahirkan di bawah apa? Maaf," kata Harry. "Saturnus, Nak, planet Saturnus," kata Profesor Trelawney. Sekarang jelas jengkel karena Harry tidak terpaku. "Kukatakan tadi, Saturnus jelas dalam posisi berkuasa di langit pada saat kau dilahirkan. Rambutmu yang gelap, tinggimu yang sedang-sedang saja, kehilangan begitu tragis dalam usiamu yang masih sangat muda. Kurasa benar kalau kukatakan, Nak, bahwa kau lahir di tengah musim dingin." "Tidak," kata Harry, "saya lahir bulan Juli." Dan buru-buru mengubah tawanya menjadi batu-batu pendek. Setengah jam kemudian, kepada masing-masing telah dibagian peta bundar yang rumit, dan mereka masih berusaha mengisi posisi planet-planet pada saat kelahiran mereka. Pekerjaan yang membosankan, menuntut banyak pengecekan, kejadwal dan kalkulasi banyak sudut. "Aku punya 2 Neptunus di sini," ujar Harry beberapa saat kemudian, mengernyit memandang perkaminya. "Mana mungkin, kan?" "Ah," kata Ron, menirukan bisikan mistis Profesor Trelawney. Saat dua Neptunus muncul di langit, itu pertanda jelas bahwa anak cebol berkacamata sedang dilahirkan. Harry, Seamus dan Dean, yang duduk dekat meja mereka,
terkikik keras, meskipun tidak cukup keras untuk mengatasi pekik bergairah lavender brown. Untuk mengatasi pekik bergairah lavender brown. Oh, Profesor, lihat. Saya rasa saya mendapatkan planet yang tak terpengaruh. Oh, planet apa ini, Profesor? Itu Uranus, nak, kata Profesor Trelawney, menyipitkan mata memandang peta lavender. Boleh aku lihat Uranusmu juga, Lavender? Tanya Ron. Celakanya Profesor Trelawney mendengarnya, dan mungkin inilah sebabnya dia memberi mereka banyak sekali PR pada akhir pelajaran. Analisis detail tentang bagaimana pergerakan planet-planet bulan depan akan mempengaruhi kalian dengan acuan ke peta pribadi kalian. Katanya galak kedengaran mirip Profesor McGonagall dan tidak selembut peri seperti biasanya. Dikumpulkan hari Senin dan tak ada alasan menundanya. Dasar kelelawar tua. Umpat Ron getir ketika mereka bergabung dengan anak-anak menuruni tangga dan kembali ke aula besar untuk makan malam. Perlu waktu sepanjang akhir minggu, perlu. Banyak PR. Tanya Hermione cerah, merendengi mereka. Profesor Victor tidak memberi kami PR sama sekali. Ya, hidup Profesor Victor, kata Ron murung. Mereka tiba di aula depan, yang penuh anak yang antri untuk makan malam. Baru saja mereka bergabung dengan antrian, terdengar suara keras di belakang mereka. Weasley! Hei Weasley! Harry, Ron, dan Hermione menoleh. Malfoy, Grab, dan Goyle berdiri di belakang mereka tampak gembira sekali. Apa? Tanya Ron pendek. Ayahmu masuk koran, Weasley? Kata Malfoy melambaikan Daily Prophet dan bicara keras sekali, sehingga semua anak yang ada di aula depan bisa mendengarnya. Dengar ini. Kesalahan lagi di Kementerian Sihir. Rupanya masalah di Kementerian Sihir belum berakhir. Tulis Rita Skeeter, koresponden khusus kami. Baru-baru ini seperti kebakaran jengkol karena kontrol yang sangat lemah di Piala Dunia Quidditch dan masih tak bisa dipertanggungjawabkan. Lenyaplah salah satu karyawannya. Kementerian dipermalukan lagi kemarin oleh keantikan Arnold Weasley dari kantor penyalahgunaan barang-barang Muggle. Malfoy mendongak, bayangkan, nulis namanya saja salah, Weasley. Seakan dia bukan orang penting, kan? Komentarnya sok. Semua anak di aula depan sekarang mendengarkan. Malfoy meluruskan korannya dengan bergaya dan meneruskan membaca. Arnold Weasley, yang dituntut karena memiliki mobil terbang 2 tahun lalu, kemarin terlibat perkelahian dengan beberapa penegak hukum Muggle, polisi, soal beberapa tempat sampah yang kelewat agresif. Tuan Weasley rupanya terburu-buru membantu Mad-Eye Moody, mantan Auror lanjut usia, yang sudah pensiun dari kementerian ketika sudah tak bisa membedakan antara jabatan tangan dan usaha pembunuhan. Tidakkah mengherankan, ketika Tuan Weasley tiba di rumah Tuan Moody yang dijaga ketat, ternyata sekali lagi Tuan Moody ketakutan tanpa alasan. Tuan Weasley terpaksa memodifikasi beberapa memori sebelum dia bisa kabur dari para polisi itu, tetapi menolak menjawab pertanyaan Daily Prophet tentang kenapa dia melibatkan kementerian dalam urusan yang konyol dan memalukan itu. Dan ada fotonya Weasley, kata Malfoy, membalik koran dan mengangkatnya. Foto orang tuamu di depan rumah mereka. Kalau bisa dibilang rumah, ibumu perlu menurunkan berat badan nih. Ron gemetar saking marahnya. Semua anak memandangnya. Minggat sana Malfoy, kata Harry. Ayo Ron, oh iya, kau tinggal bersama mereka musim panas ini. Kan Potter? Ejek Malfoy, jadi coba bilang, apa ibunya memang segendut babi? Atau cuma di foto ini saja? Kau tahu ibumu kan Malfoy? Kata Harry. Berdua Hermione dia telah menyawar bagian belakang jubah Ron untuk mencegahnya menyerang Malfoy. Ekspresi wajahnya seperti ada kotoran di bawah hidungnya. Apa memang dia selalu begitu? Atau hanya kalau kau sedang bersamanya? Wajah pucat Malfoy menjadi agak kemerahan. Jangan berani-berani menghina ibuku, Potter. Kalau begitu, tutup mulut besarmu, kata Harry berpaling. Duar. Beberapa anak menjerit. Harry merasakan sesuatu yang putih panas menyerempet pipinya. Dia merogoh kantong mau mengambil tongkat sihirnya, tetapi bahkan sebelum dia sempat menyentuhnya, dia mendengar ledakan keras kedua dan raungan yang bergaung di seluruh aula depan. Oh, tidak boleh, nak. Harry berpaling. Profesor Moody terpincang-pincang menuruni tangga pualam. Tongkatnya teracung pada musang putih bersih yang gemetar di lantai batu, tepat di tempat Malfoy tadi berdiri. Aula depan sunyi senyap, anak-anak ketakutan. Tak seorang pun bergerak kecuali Moody. Moody menoleh memandang Harry.
Paling tidak mata normalnya memandang Harry dan yang satunya terarah ke belakang kepalanya. Kau kena? Moody bertanya, suaranya rendah dan kasar. Tidak, kata Harry, hanya terserempet. Biarkan saja, teriak Moody. Apaan? Apanya yang biarkan saja? Tanya Harry bingung. Bukan kau, dia. Moody menggeram mengedikkan ibu jarinya ke belakang bahunya ke arah Grab yang membeku dalam posisi mau mengangkat si musang putih. Rupanya mata Moody yang bisa berputar itu ajaib dan bisa melihat menembus belakang kepalanya. Moody melangkah timpang mendekati Grab Goyle dan si musang, yang menjerit ketakutan dan kabur melesat ke ruang bawah tanah. Enak saja, raung Moody, mengacungkan tongkatnya ke musang lagi. Si musang terbang 3 meter ke udara, jatuh bergedebuk di lantai, kemudian melenting ke atas lagi. Aku tak suka orang-orang yang menyerang sewaktu lawan sedang memunggungi mereka, geram Moody, sementara si musang terlontar makin lama makin tinggi, menjerit-jerit kesakitan. Perbuatan pengecut licik busuk. Si musang melayang ke udara, kaki dan ekornya menggapai-gapai tak berdaya. Jangan sekali-sekali berbuat begitu lagi, kata Moody mengucapkan masing-masing kata setiap kali si musang terbanting ke lantai dan terlempar ke atas lagi. Profesor Moody, terdengar Peki kaget. Profesor McGonagall menuruni tangga pualam dengan memeluk buku-buku. Halo Profesor McGonagall, kata Moody kalem, melontarkan si musang lebih tinggi lagi. Apa yang Anda lakukan? Kata Profesor McGonagall. Matanya mengikuti gerakan si musang di udara. Mengajar, kata Moody. Moody, apakah itu murid? Jerit Profesor McGonagall, buku-bukunya berjatuhan. Yap, kata Moody. Jangan, seru Profesor McGonagall, berlari menuruni tangga dan mencabut tongkatnya. Sekejap kemudian, dengan bunyi letupan keras, Draco Malfoy muncul lagi, terpuruk di lantai, rambutnya pirang berantakan di bawah, yang kini merah jambu. Dia berdiri mengernyit kesakitan. Moody, kami tidak pernah menggunakan transfigurasi sebagai hukuman, kata Profesor McGonagall lemah. Tentu Profesor Dumbledore sudah memberitahu Anda soal itu. Mungkin juga dia menyebutkannya, kata Moody, menggaruk dagunya tak peduli, tapi menurutku kejutan yang keras. Kami memberikan detensi Moody atau melaporkan pada kepala asrama murid yang melakukan kesalahan. Akan kulakukan kalau begitu, kata Moody memandang Malfoy dengan kebencian. Malfoy, mata pucatnya masih berair karena kesakitan dan malu, balas memandang Moody dengan kurang ajar dan mengumumkan sesuatu dengan kata, Ayahku, jelas sekali. Oh ya, kata Moody tenang, terpincang-pincang maju beberapa langkah. Bunyi tak-tok kaki kayunya bergaung di seluruh aula. Aku kenal ayahmu, nak, bilang saja Moody mengawasi anaknya. Tolong sampaikan pesanku ini, nah. Kepala asramamu, Snape kan? Ya, kata Malfoy jengkel. Teman lama juga, kata Moody. Aku sudah menunggu-nunggu kesempatan mengobrol dengan si Snape. Ayo. Dan dia menyambar lengan atas Malfoy dan membawanya turun ke ruang bawah tanah. Profesor McGonagall memandang mereka dengan cemas selama beberapa saat. Kemudian melambaikan tongkatnya pada buku-bukunya yang bertebaran, membuat mereka melayang ke udara dan kembali ke pelukannya. Jangan ajak aku bicara, kata Ron pelan kepada Harry dan Hermione ketika mereka sudah duduk di meja Gryffindor. Beberapa menit kemudian dikelilingi oleh celoteh bersemangat tentang apa yang baru saja terjadi. Kenapa memangnya? Tanya Hermione keheranan. Karena aku ingin menerangkan kejadian tadi dalam benakku untuk selamanya, kata Ron. Matanya terpejam dan wajahnya berseri-seri. Draco Malfoy, si musang melambung yang luar biasa. Harry dan Hermione tertawa dan Hermione mulai menyendok kasero daging ke dalam piring mereka. Tapi Malfoy bisa terluka, katanya. Untunglah Profesor McGonagall menghentikannya. Hermione, kata Ron marah. Matanya terbuka lagi. Kau merusak saat paling indah dalam hidupku. Hermione mengeluarkan suara tak sabar dan mulai makan dengan super cepat lagi. Jangan bilang kau mau ke perpustakaan lagi malam ini, kata Harry memandangnya. Harus, kata Hermione. Banyak tugas, tapi kau bilang tadi Profesor Pector. Bukan tugas sekolah, katanya. Dalam waktu 5 menit piringnya sudah bersih dan dia pergi. Fred Weasley langsung menggantikan duduk di tempatnya. Moody, katanya. Seberapa coolnya dia? Cool banget, kata George, duduk berhadapan dengan Fred. Super cool, kata sahabat si kembar, Lee Jordan, mendudukkan diri di kursi di sebelah George. Kami ikut pelajarannya sore ini, dia memberitahu Harry dan Ron. Bagaimana pelajarannya? Tanya Harry bersemangat. Fred, George, dan Lee saling pandang penuh arti. Belum pernah dapat pelajaran seperti itu, kata Fred. Dia tahu, Man, kata Lee. Tahu apa? Tanya Ron, menjondongkan tubuh ke depan.
tahu bagaimana mempraktekannya di luar, kata George dengan impresif. Mempraktekkan apa? Tanya Harry. Melawan ilmu hitam, kata Fred. Dia sudah menyaksikan segalanya, kata George. Luar biasa, kata Lee. Ron buru-buru merogoh tasnya, mengambil daftar pelajaran. Kita baru dapat dia hari Kamis, katanya kecewa. Bab 14, Kutukan Tak Termaafkan. 2 hari berikutnya berlalu tanpa insiden berarti. Kecuali kalau Neville yang melelehkan kualinya yang ke-6 dalam pelajaran ramuan dianggap insiden. Profesor Snape yang nafsu balas dendam tampaknya meningkat selama musim panas, memberi Neville detensi dan Neville kembali dalam keadaan nyaris pingsan. Karena baru saja disuruh mengeluarkan isi perut 1 tong penuh kodok bertanduk. Kau tahu kenapa Snape marah-marah begitu kan? Kata Ron kepada Harry sementara mereka menonton Hermione mengajari Neville jampi penggosok untuk membersihkan sisa usus kodok dari bawah kukunya. Ya, kata Harry. Moody, sudah rahasia umum bahwa Snape ingin menjadi guru pertahanan terhadap ilmu hitam, dan sekarang dia sudah gagal mendapatkannya selama 4 tahun berturut-turut. Snape tidak menyukai semua guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang sebelumnya dan tidak menutupinya. Tetapi anehnya dia ekstra hati-hati agar tidak memperlihatkan kebenciannya terhadap Mad-Eye Moody. Bahkan setiap kali Harry melihat mereka berdua bersama-sama pada saat makan atau ketika berpapasan di koridor, dia punya kesan kuat bahwa Snape menghindari mata Moody, baik yang gaib maupun yang normal. Kurasa Snape agak takut padanya, kata Harry merenung. Bayangkan kalau Moody mengubah Snape menjadi kodok bertanduk, kata Ron. Matanya menerawang dan melambung-lambungkan di ruang bawah tanahnya. Anak-anak kelas 4 Gryffindor sudah sangat menunggu-nunggu pelajaran pertama Moody, sehingga mereka tiba lebih awal untuk makan siang pada hari Kamis dan sudah berkerumun di depan kelasnya bahkan sebelum bel berbunyi. Satu-satunya yang belum muncul hanyalah Hermione, yang tiba tepat sebelum pelajaran dimulai. Baru dari perpustakaan, Harry menyelesaikan kalimatnya. Ayo cepat, nanti kita tidak kebagian tempat enak. Mereka bergegas menuju ketika tempat duduk dan persis di depan meja guru, mengeluarkan buku ilmu hitam penuntun pertahanan diri, dan menunggu, diam tak seperti biasanya. Segera terdengar tok-tok langkah Moody yang mendekat dari lorong, dan dia masuk kelas. Tampangnya sama ganjil dan mengerikan seperti sebelumnya. Mereka bisa melihat cakar kaki kayunya tampak dari bawah jubahnya. Singkirkan saja. Dia menggeram, berjalan timpang ke mejanya dan duduk. Buku kalian tidak akan memerlukannya. Mereka memasukkan kembali buku mereka ke dalam tas. Ron tampak bergairah sekali. Moody mengeluarkan daftar hadir, menggoyang rambutnya yang panjang dan berubah agar tidak menutupi wajahnya, dan mulai mengabsen. Mata normalnya bergerak, menatap mengikuti nama-nama di daftar, sementara mata gaibnya berputar, menatap tajam setiap anak yang menjawab. Baiklah, katanya. Ketika anak terakhir sudah menyatakan diri hadir, aku sudah menerima surat dari Profesor Lupin tentang kelas ini. Tampaknya kalian sudah punya dasar menyeluruh menghadapi makhluk-makhluk hitam. Kalian sudah mempelajari Bogart, Redcap, Hinky Punk, Grindylow, Kappa, dan manusia serigala, betul? Anak-anak bergumam mengiyakan. Tetapi kalian ketinggalan, sangat ketinggalan dalam penanganan kutukan, kata Moody. Jadi aku ada di sini untuk membuka wawasan kalian tentang apa yang bisa dilakukan penyihir yang satu terhadap penyihir lain. Aku punya waktu 1 tahun untuk mengajar kalian bagaimana menghadapi ilmu hitam. Apa? Anda tidak tinggal terus? Ron keceplosan. Mata gaib Moody berputar memandang Ron. Ron amat ketakutan, tetapi sejenak kemudian Moody tersenyum. Pertama kali Harry melihatnya tersenyum. Efeknya wajahnya yang penuh bekas luka tampak lebih parah lagi, tapi paling tidak melegakan. Mengetahui dia melakukan sesuatu yang ramah seperti tersenyum, Ron lega sekali. Kau pasti anak Arthur Weasley, kata Moody. Ayahmu membantuku keluar dari situasi sangat sulit beberapa hari lalu. Ya, aku cuma di sini tahun ajaran ini. Bantuan khusus untuk Dumbledore 1 tahun, dan kemudian kembali ke masa pensiunku yang tenang. Dia tertawa parau, lalu mengatupkan kedua tangannya yang berbonggol-bonggol. Jadi, langsung ke pokok masalahnya.
Kutukan ada bermacam-macam bentuk dan kekuatan kutukan. Nah, menurut Kementerian Sihir, aku hanya diminta mengajar kalian kontra kutukan saja. Kontra kutukannya saja. Aku tak boleh menunjukkan kepada kalian seperti apa kutukan ilmu hitam yang ilegal itu sebelum kalian kelas 6. Kalian dianggap belum cukup umur untuk menghadapinya. Tetapi Profesor Dumbledore memberi nilai lebih tinggi ketahanan saraf kalian. Dia menduga kalian akan sanggup. Dan menurutku lebih cepat kalian tahu apa yang kalian hadapi. Lebih baik. Bagaimana mungkin kalian diminta mempertahankan diri dari sesuatu yang belum pernah kalian lihat? Penyihir yang akan melakukan kutukan ilegal terhadap kalian tak akan memberitahu kalian apa yang akan dilakukannya. Dia tidak akan meminta izin dulu dengan sopan untuk melakukannya. Kalian harus selalu siap. Kalian harus berjaga-jaga dan waspada. Kau harus menyingkirkan itu, Miss Brown. Waktu aku sedang bicara, Lavender terlonjak dan wajahnya merona merah. Ia baru saja menunjukkan horoskopnya kepada Parvati di bawah meja. Rupanya mata gaib Moody bisa melihat menembus kayu, tak hanya menembus belakang kepalanya. Jadi, apakah ada di antara kalian yang tahu kutukan apa yang dikenal hukuman paling berat berdasarkan undang-undang sihir? Beberapa tangan mengacung ragu-ragu ke atas, termasuk tangan Ron dan Hermione. Moody menunjuk Ron, meskipun mata gaibnya masih terpancang pada Lavender. Kata Ron ragu-ragu, ayah saya pernah bercerita, namanya kutukan Imperius, atau semacam itu. Ya, kata Moody senang. Ayahmu pasti tahu kutukan yang satu itu. Kutukan Imperius pernah membuat Kementerian kalang kabut. Moody berdiri dengan susah payah pada kakinya yang tak berimbang, membuka laci mejanya, dan mengeluarkan tabung kaca. 3 ekor laba-laba besar hitam berlarian di dalamnya. Harry merasa Ron mundur sedikit ke sebelahnya. Ron membenci laba-laba. Moody masukkan tangan ke dalam tabung, menangkap seekor laba-laba, dan memeganginya di atas telapak tangannya, supaya semua bisa melihatnya. Kemudian dia mengacungkan tongkatnya ke arah laba-laba itu dan bergumam, Imperio. Laba-laba itu melompat dari tangan Moody pada benang sutra halus dan mulai berayun-rayun ke depan dan ke belakang, seperti pemain trapez. Dia menjulurkan kaki-kakinya dengan kaku, kemudian terjun sambil memutar badan ke belakang, memutuskan benangnya dan mendarat di atas meja, lalu berjungkir balik berkeliling meja. Moody menyentakkan tongkatnya dan si laba-laba berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan mulai bergerak dengan gerak tap dance. Semua tertawa kecuali Moody. Kalian kira lucu ya? Dia menggeram. Kalian mau? Kalau kulakukan kepada kalian, tawa langsung terhenti. Pengendalian total, kata Moody pelan ketika si laba-laba menggulung diri dan mulai berguling-guling. Aku bisa membuatnya melompat dari jendela, menenggelamkan diri, melempar diri ke dalam tenggorokanmu. Ron bergidik. Bertahun-tahun yang lalu ada banyak penyihir yang dikontrol dengan kutukan Imperius, kata Moody, dan Harry paham dia membicarakan hari-hari ketika Voldemort berkuasa. Kementerian kerepotan sekali berusaha memilih siapa-siapa yang dipaksa berbuat, dan siapa yang berbuat atas kemauan sendiri. Kutukan Imperius bisa dilawan, dan aku akan mengajar kalian bagaimana caranya. Tapi diperlukan karakter yang kuat, dan tidak semua orang memilikinya. Lebih baik menghindarinya kalau bisa. Waspada setiap saat, teriaknya. Dan semua anak terlonjak. Moody memungut laba-laba yang sedang jungkir balik dan melemparkannya kembali ke dalam tabung. Ada yang tahu lagi kutukan terlarang lainnya. Tangan Hermione teracung ke udara lagi, dan Harry heran sekali ketika tangan Neville juga. Satu-satunya pelajaran di mana Neville biasanya memberi informasi dengan sukarela adalah herbologi. Pelajar yang paling disukainya. Neville sendiri tampak heran dengan keberaniannya. Ya, tanya Moody. Mata gaibnya berputar memandang Neville. Ada kutukan Cruciatus. Ada kutukan Cruciatus, kata Neville pelan tapi jelas. Moody menatap tajam Neville, kali ini dengan kedua matanya. Namamu Longbottom, tanyanya. Mata gaibnya memandang ke bawah untuk mengecek daftar hadir. Neville mengangguk gugup, tetapi Moody tidak bertanya apa-apa lagi. Seraya memandang ke seluruh kelas, tangannya masuk ke dalam tabung untuk mengambil laba-laba berikutnya dan meletakkannya di atas meja. Laba-laba itu diam saja, rupanya sangat ketakutan sampai tak bisa bergerak. Kutukan Cruciatus, kata Moody.
Kalian harus sedikit lebih besar untuk bisa lebih memahaminya, katanya. Mengacungkan tongkatnya kepada si laba-laba. Giorgio. Laba-laba itu menggelembung. Sekarang dia lebih besar daripada tarantula. Tanpa segan-segan lagi, Ron mendorong kursinya ke belakang sejauh mungkin dari meja Moody. Moody mengangkat tangannya lagi, mengacungkannya kepada si laba-laba, dan bergumam, "Crucio." Semua kaki si laba-laba langsung tertekuk melekat ke tubuhnya. Dia berguling dan mulai berkelejat mengerikan, berguncang ke kiri dan ke kanan. Tak ada suara yang keluar, tetapi Harry yakin bahwa jika si laba-laba bisa mengeluarkan suara, dia pasti menjerit-jerit. Moody tidak menyingkirkan tongkatnya, dan si laba-laba mulai bergetar dan menggelepar liar. "Hentikan!" seru Hermione nyaring. Harry menoleh memandangnya. Hermione tidak menatap si laba-laba, melainkan Neville, dan Harry mengikuti arah pandangannya, melihat tangan Neville mencengkeram meja di depannya. Buku-buku jarinya putih, matanya lebar ngeri. Moody mengangkat tongkatnya, kaki si laba-laba menjadi lemas, tapi dia masih berkelejat. "Reducio," gumam Moody, dan si laba-laba mengecil sampai ke ukuran aslinya. Moody memasukkannya kembali ke dalam tabung. "Kesakitan," kata Moody pelan. "Kau tak memerlukan obeng atau pisau untuk menyiksa orang kalau bisa melakukan kutukan Cruciatus. Kutukan itu juga sangat populer." "Baik, ada yang tahu kutukan lain lagi?" Harry memandang berkeliling. Dari ekspresi di wajah semua anak, dia menduga merekam semua tanya-tanya apa yang akan terjadi pada laba-laba terakhir. Tangan Hermione sedikit bergetar. Untuk ketiga kalinya dia mengangkatnya. "Ya," kata Moody memandangnya. "Avada Kedavra," bisik Hermione. Beberapa anak memandangnya dengan cemas termasuk Ron. Kata Moody. Senyum samar sekali tersungging di bibirnya yang miring. "Ya, yang paling akhir dan paling mengerikan, Avada Kedavra, kutukan kematian." Dia memasukkan tangannya ke dalam tabung gelas, dan seakan tahu apa yang akan terjadi. Laba-laba ketiga berlarian panik di dasar tabung, berusaha menghindari jari-jari Moody, tetapi Moody menangkapnya dan menempatkannya di atas meja. Laba-laba itu merayap panik di atas permukaan papan itu. Moody menangkap tongkatnya, dan tiba-tiba saja mendapat firasat tak enak. "Avada Kedavra," seru Moody. Ada kilatan cahaya hijau menyilaukan dan bunyi menderu, seakan ada sesuatu yang cepat dan tak kelihatan meluncur di udara. Saat itu juga si laba-laba terguling, menelentang. Tak ada lukanya, tapi jelas sudah mati. Beberapa anak menjerit tertahan. Ron melempar dirinya ke belakang dan nyaris terjatuh dari kursinya ketika si laba-laba menggelincir ke arahnya. Moody menyapu bangkai laba-laba itu dari meja ke lantai. "Tidak menyenangkan," katanya tenang. "Tidak enak, dan tak ada kontrak kutukannya. Tak bisa dihalangi, hanya ada satu orang yang bertahan hidup dari kutukan itu, dan dia duduk persis di depanku." Harry merasa wajahnya merah padam ketika mata Moody dua-duanya menatap matanya. Dia bisa merasakan semua anak memandangnya juga. Harry memandang papan tulis kosong seakan terpesona, tetapi sebetulnya tak melihatnya sama sekali. Jadi begitulah cara orang tuanya meninggal, persis seperti laba-laba tadi. Apakah mereka juga utuh tanpa luka? Apakah mereka cuma melihat kilatan cahaya hijau dan mendengar deru kematian sebelum nyawa mereka direnggutkan dari tubuh mereka? Harry sudah berulang-ulang membayangkan kematian orang tuanya selama 3 tahun ini, sejak dia tahu mereka dibunuh. Sejak dia tahu apa yang terjadi malam itu, Wormtail telah mengkhianati orang tuanya dengan memberitahu Voldemort di mana orang tuanya berada, dan Voldemort mendatangi mereka di pondok mereka. Harry membayangkan bagaimana Voldemort membunuh ayahnya lebih dulu, bagaimana James Potter berusaha menahannya, sambil berteriak kepada istrinya untuk membawa lari Harry. Voldemort mendatangi Lily Potter, menyuruhnya menyingkir supaya dia bisa membunuh Harry. Bagaimana ibunya memohon-mohon agar Voldemort membunuhnya saja. Tak mau berhenti melindungi anaknya. Maka Voldemort membunuhnya juga. Sebelum mengarahkan tongkatnya kepada Harry, Harry tahu detail ini karena dia telah mendengar suara orang tuanya ketika dia melawan para Dementor tahun lalu. Karena begitulah kekuatan mengerikan Dementor, memaksa korban mereka menghidupkan kembali kenangan paling mengerikan dalam hidup mereka, membuat mereka tenggelam dan tak berdaya dalam keputusan mereka sendiri. Moody bicara lagi, serasa dari kejauhan bagi Harry,
Dengan sekuat tenaga Harry memaksa diri kembali ke keadaan sekarang dan mendengarkan apa yang dikatakan Moody. Apadakadabra adalah kutukan yang membutuhkan kekuatan sihir yang besar. Kalian semua boleh mengeluarkan tongkat kalian sekarang dan mengarahkannya kepadaku dan mengucapkan kata-kata kutukan itu. Dan aku yakin, mimisan pun aku tidak. Tapi tak apa-apa, aku tidak berada di sini untuk mengajari kalian bagaimana melakukannya. Nah, kalau tak ada kontra kutukannya, buat apa aku menunjukkannya kepada kalian? Karena kalian harus tahu, kalian harus bisa menghargai yang terburuk. Jangan sampai kalian berada dalam situasi di mana kalian harus menghadapinya. Waspada setiap saat. Dia meraung dan seluruh kelas terlonjak lagi. Nah, ketiga kutukan tadi Apadakadabra, Imperius, dan Cruciatus dikenal sebagai kutukan tak termaafkan. Penggunaan salah satu darinya pada sesama manusia cukup untuk diberikan hukuman seumur hidup di Azkaban. Inilah yang harus kalian hadapi. Bagaimana menghadapi kutukan-kutukan tersebut? Itulah yang harus kuajarkan kepada kalian. Kalian butuh persiapan. Kalian butuh senjata. Tapi yang paling penting kalian harus berlatih waspada setiap saat. Jangan pernah lengah. Keluarkan pena bulu kalian, catat ini. Mereka melewatkan sisa jam pelajaran dengan mencatat tentang ketiga kutukan tak termaafkan itu. Tak seorang pun bicara sampai bel berbunyi. Tetapi sesudah mereka meninggalkan kelas, celoteh langsung terdengar. Kebanyakan anak membicarakan kutukan-kutukan tadi dengan nada kagum. Kau tadi melihatnya menggelepar, dan waktu dia membunuhnya begitu saja. Mereka membicarakannya, pikir Harry seakan itu pertunjukan spektakuler. Tetapi bagi Harry pelajaran itu tidak menyenangkan. Dan tampaknya bagi Hermione pun tidak. Ayo cepat, kata Hermione tegang kepada Harry dan Ron. Tidak ke perpustakaan lagi kan, kata Ron. Tidak, jawab Hermione singkat. Menunjukkan ke lorong sebelah, Neville. Neville berdiri sendirian di tengah lorong, menatap tembok batu di depannya dengan mata lebar penuh kengerian, seperti ketika Moody mendemonstrasikan kutukan Cruciatus tadi. Neville, panggil Hermione lembut. Neville menoleh. Oh, halo, katanya. Suaranya lebih melengking daripada biasanya. Pelajaran yang menarik ya. Apa yang menu makan malam kita? Aku lapar sekali. Bagaimana kalian? Neville, kau tak apa-apa? Tanya Hermione. Oh iya, aku baik-baik saja. Neville mengoceh dengan suara melengking tak wajar. Makan malam yang sangat menyenangkan. Maksudku pelajaran makan apa ya? Ron melempar pandang heran kepada Harry. Tetapi bunyi tok-tok ganjil terdengar di belakang mereka. Dan ketika berpaling mereka melihat Profesor Moody terpincang-pincang mendekati mereka. Keempatnya langsung terdiam, memandang Moody dengan ketakutan. Tetapi ketika Moody bicara, suaranya yang seperti geraman lebih pelan dan lebih lembut daripada yang pernah mereka dengar. Tak apa-apa nak, katanya kepada Neville. Kenapa kau tidak ikut ke kantorku? Ayo, kita bisa minum teh. Neville tampak bertambah ketakutan diajak minum teh oleh Moody. Dia tak bergerak maupun bicara. Moody ganti mengarahkan mata gaibnya kepada Harry. Kau baik-baik saja kan, Potter? Ya, kata Harry, nadanya sedikit menantang. Mata biru Moody bergerak sedikit di dalam rongganya ketika memandang Harry. Kemudian dia berkata, kau harus tahu. Kelihatannya kejam, mungkin. Tapi kau harus tahu, tak ada gunanya berpura-pura. Nah, ayo Longbottom, aku punya beberapa buku yang mungkin menarik bagimu. Neville menatap Harry, Ron, dan Hermione dengan pandangan memohon. Tapi mereka tidak berkata apa-apa. Maka Neville tak punya pilihan lain kecuali membiarkan dirinya dibawa pergi. Salah satu tangan Moody yang berbonggol di atas bahunya. Apa maunya, tanya Ron, memandang Neville dan Moody membelok di sudut. Entahlah, kata Hermione tercenung. Tapi memang pelajaran seru ya, kata Ron kepada Harry. Sementara mereka berjalan menuju aula besar. Fred dan George benar kan? Moody betul-betul menguasai bidangnya. Waktu dia melakukan Apadakadabra, laba-laba itu langsung mati begitu saja. Ron mendadak terdiam melihat ekspresi wajah Harry dan tidak bicara lagi sampai mereka tiba di aula besar. Saat dia mengatakan menurut pendapatnya lebih baik mereka mulai mengerjakan PR ramalan Profesor Trelawney malam ini karena akan perlu berjam-jam. Hermione tidak ikut mengobrol bersama Harry dan Ron selama makan. Dia menghabiskan makan malamnya cepat sekali dan kemudian ke perpustakaan lagi. Harry dan Ron kembali ke ruang rekreasi Gryffindor dan Harry yang selama makan malam tidak memikirkan hal lain kecuali kutukan tak termaafkan. Sekarang malah mengangkat soal itu. Apakah Moody dan Dumbledore
tidak akan mendapat kesulitan dengan kementerian kalau mereka tahu kita telah melihat kutukan-kutukan itu? Harry bertanya ketika mereka sudah mendekati si Nyonya Gemuk. Ya, mungkin saja, kata Ron. Tapi Dumbledore selalu melakukan hal-hal sesuai kemauannya sendiri, kan? Dan Moody sudah bertahun-tahun biasa mendapat kesulitan. Kurasa serang dulu, baru tanya kemudian. Lihat saja urusan tempat sampahnya, Balderdas. Lukisan si Nyonya Gemuk mengayun ke membuka, memperlihatkan lubang masuk. Mereka memanjat memasuki ruang rekreasi Gryffindor yang penuh dan ramai. Jadi kita ambil PR ramalan nih, tanya Harry. Kurasa begitu, keluh Ron. Mereka naik untuk mengambil buku-buku dan peta mereka, dan menemukan Neville sendirian, duduk di atas tempat tidurnya, sedang membaca. Dia tampak jauh lebih tenang dibanding pada akhir pelajaran Moody tadi. Meskipun belum sepenuhnya normal, matanya agak merah. Kau baik-baik saja, Neville? Harry menanyainya. Oh iya, kata Neville, aku baik, terima kasih. Cuma lagi baca buku yang dipinjamkan Profesor Moody kepadaku. Dia mengangkat buku Tanaman Air Gaib Laut Tengah. Rupanya Profesor Sprout bercerita pada Profesor Moody aku pintar dalam pelajaran herbologi, kata Neville. Ada nada kebanggaan sama dalam suaranya, yang jarang sekali didengar Harry sebelumnya. Profesor Moody menduga aku akan menyukai buku ini. Memberi tahu Neville apa yang dikatakan Profesor Sprout adalah cara yang bijaksana untuk menghibur Neville, pikir Harry, karena Neville jarang sekali mendengar pujian. Dia pintar dalam hal apapun. Hal semacam itulah yang akan dilakukan Profesor Lupin. Harry dan Ron membawa buku menyikap kabut masa depan, turun ke ruang rekreasi, mencari meja dan mulai mengerjakan ramalan tentang diri mereka untuk bulan depan. 1 jam kemudian mereka cuma mendapat sedikit sekali kemajuan, meskipun di meja mereka telah berserakan robekan-robekan perkamen penuh perhitungan dan simbol-simbol, dan otak Harry sudah keruh sekali seakan dipenuhi asap dari perapian Profesor Trelawney. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya semua ini, katanya memandang daftar panjang kalkulasi. Tahu tidak, timpal Ron, yang rambutnya sudah tegak berdiri saking seringnya disisir dengan tangan karena frustasinya. Kurasa kita kembali ke taktik lama ramalan. Apa? Ngarang? Ya, kata Ron, menyapu semua catatan yang berantakan dari atas meja, mencelupkan penanya ke dalam tinta, dan mulai menulis. Hari Senin depan, katanya seraya menulis. Kemungkinan besar saya akan batuk, gara-gara bersatunya Mars dan Jupiter, yang tak menguntungkan. Dia mendongak memandang Harry. Kau tahu dia kan? Tulis saja banyak kesengsaraan. Dia akan melahapnya. Betul, kata Harry, meremas usaha pertamanya dan melemparkannya ke perapian, melewati atas kepala serombongan anak kelas 1 yang ramai berceloteh. Oke, pada hari Senin saya akan ada dalam bahaya. Luka bakar. Ya, bahaya besar, kata Ron seram. Kita akan ketemu Scrooge lagi hari Senin. Oke, Selasa saya akan kehilangan harta berharga, kata Harry membuka-buka menyingkap kabut masa depan untuk mencari ide. Bagus, kata Ron, menuliskannya, karena Merkurius. Kenapa kau tidak ditusuk dari belakang oleh orang yang kau pikir temanmu? Ya, cool, kata Harry, menuliskannya, karena Venus berada dalam posisi ke-12. Dan hari Rabu, kurasa aku akan kalah dalam perkelahian. Aku baru mau menulis, aku akan berkelahi. Oke, aku akan kalah taruhan. Ya, kau bertaruh, aku menang dalam perkelahian. Mereka meneruskan membuat ramalan yang makin lama makin tragis. Selama 1 jam, sementara ruang rekreasi berangsur-angsur kosong. Ketika anak-anak naik ke kamar masing-masing, Crookshank mendekati mereka, melompat ringan ke atas kursi kosong, dan menatap Harry dengan pandangan sulit dipahami. Seperti cara Hermione menatap jika dia tahu mereka tidak mengerjakan PR dengan benar. Memandang berkeliling ruangan, mencari-cari malapetaka yang belum digunakannya. Harry melihat Fred dan George duduk berdua di depan dinding seberang. Kepala mereka beradu, pena bulu siap di tangan, menunduk asik mempelajari sehelai perkamen. Sangat tidak umum melihat Fred dan George tersembunyi di sudut dan bekerja dalam diam. Mereka biasanya suka berada di tengah keramaian dan menjadi pusat perhatian. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam cara mereka mengerjakan perkamen itu, dan Harry jadi ingat bagaimana mereka duduk berdua, menulis sesuatu waktu di The Borough.
Waktu itu hari menduka mereka membuat lagi formulir pesanan sihir sakti Weasley. Tapi kali ini kelihatannya bukan. Kalau ya, pasti mereka mengikut sertakan Lee Jordan. Harry bertanya-tanya dalam hati apakah perkawinan itu ada hubungannya dengan pendaftaran turnamen Triwizard. Selagi Harry mengawasi, George menggeleng ke arah Fred, mencoret sesuatu dengan pena bulunya, dan berkata, "Ya, walaupun pelan sekali terdengar juga sampai ke seberang ruangan. Jangan, itu seolah kita menuduh. Harus hati-hati." Kemudian George menoleh dan melihat Harry memandangnya. Harry nyengir dan buru-buru menulis ramalannya. Dia tak ingin George mengira dia nguping. Tak lama setelah itu si kembar menggulung perkawinan mereka, mengucapkan selamat malam dan pergi tidur. Fred dan George sudah pergi kira-kira 10 menit ketika lubang lukisan terbuka dan Hermione memanjat masuk membawa setumpuk perkamen dengan satu tangan dan tangan lain membawa kotak yang isinya bergemerincing ketika dia berjalan. Rorschach melengkungkan punggungnya mendengkur. "Halo," sapa Hermione. "Aku baru saja selesai." "Aku juga," ujar Ron penuh kemenangan, melempar pena bulunya. Hermione duduk, meletakkan bawaannya di kursi kosong, dan menarik ramalan Ron ke depannya. "Bulan depan rupanya bulan penuh penderitaan, ya?" katanya menyindir. Sementara Rorschach melingkar di atas pangkuannya. "Paling tidak aku sudah tahu lebih dulu." Ron menguap. "Kau tenggelam 2 kali nih," kata Hermione. "Oh ya?" kata Ron, membaca ramalannya. "Sebaiknya yang satu kuganti dengan terinjak-injak." Hippogriff ngamuk. "Apa menurutmu tidak terlalu jelas bahwa kau mengarang semua ini?" tanya Hermione. "Beraninya kau menuduh," kata Ron pura-pura marah. "Kami bekerja keras seperti peri rumah dari tadi." Hermione mengangkat alis. "Cuma ungkapan," kata Ron buru-buru. Harry juga meletakkan pena bulunya setelah meramalkan kematiannya sendiri dengan dipenggal lehernya. "Apa sih kotak itu?" tanyanya, seraya menunjuk. "Aneh juga kau tanya," kata Hermione, mengerling galak Ron. Dia membuka tutupnya dan memperlihatkannya isinya kepada mereka. Di dalam ada kira-kira 50 lencana, warna-warni tetapi semua tulisannya sama. "Spell." "Spell?" tanya Harry, memungut sebuah lencana dan memandangnya. "Apa sih ini?" "Bukan spell," kata Hermione tak sabar. "Itu SPEW, singkatan dari Society for the Promotion of English Welfare, perkumpulan untuk peningkatan kesejahteraan peri rumah." "Belum pernah dengar," kata Ron. "Tentu saja belum," kata Hermione lugas. "Aku baru saja mendirikannya." "Ya?" tanya Ron pura-pura heran. "Sudah berapa anggotanya?" "Ya, kalau kalian berdua ikut jadi 3, kata Hermione. "Dan kau pikir kami mau berkeliaran memakai lencana bertulisan spell?" "Begitu," kata Ron. "Spell," kata Hermione panas. "Tadinya malah mau kunamakan hentikan penyiksaan terhadap sesama makhluk gaib dan kampanyekan perubahan status legal mereka. Tapi tempatnya tidak cukup. Jadi akhirnya spell lah judul gerakan kita." Dia melambaikan tumpukan perkamen kepada mereka. "Aku sudah melakukan riset di perpustakaan. Perbudakan peri rumah sudah berlangsung berabad-abad. Aku heran tak ada yang melakukan tindakan apapun sebelum ini." "Hermione, buka telingamu," kata Ron keras-keras. "Mereka menyukainya. Mereka suka diperbudak." Tujuan jangka pendek kita bicara bahkan lebih keras daripada Ron, dan bersikap seakan tidak mendengar sepatah kata pun, adalah untuk mengupayakan gaji dan kondisi kerja memadai untuk peri rumah. Tujuan jangka panjang kita termasuk mengubah undang-undang tentang larangan penggunaan tongkat sihir dan mengusahakan ada peri rumah yang duduk di Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib, karena mereka sangat kurang terwakili. "Dan bagaimana kita melakukan semua itu?" tanya Harry. "Kita mulai dengan merekrut anggota," kata Hermione riang. "Kupikir 2 sikel untuk bergabung. Sebagian untuk biaya rencana, dan sisanya untuk selebaran kampanye. Kau bendahara, Ron. Aku sudah menyiapkan kalian untuk mengumpulkan uang di atas. Dan Harry, kau sekretaris. Jadi sebaiknya kau tulis segala sesuatu yang kuucapkan sekarang sebagai notulen rapat pertama kita." Diam sejenak. Sementara Hermione tersenyum kepada keduanya, dan Harry duduk, tercabik antara putus asa terhadap Hermione dan geli melihat tampang Ron. Keheningan dipecahkan, bukan oleh Ron, yang memang tampaknya sementara tak bisa bicara saking kagetnya, melainkan oleh bunyi tok-tok pelan di jendela. Harry memandang ke seberang ruang rekreasi yang sekarang kosong, dan melihat diterangi cahaya bulan.
Burung hantu seputih salju hinggap di ambang jendela. "Hedwig!" teriaknya. Serentak dia berdiri dari kursinya dan berlari ke seberang untuk membuka jendela. Hedwig terbang masuk, melayang mengelilingi ruangan dan mendarat di meja. Di atas perkamen ramalan Hari. "Sudah waktunya," kata Hari, bergegas mengejarnya. Dia membawa jawaban, kata Ron bersemangat, menunjuk secari perkamen lusuh yang terikat di kaki Hedwig. Hari buru-buru melepasnya dan duduk membacanya. Sementara itu Hedwig hinggap di atas lututnya. Beruhu-uhu pelan. "Apa katanya?" tanya Hermione menahan napas. Surat itu pendek sekali dan tampak ditulis sangat terburu-buru. Hari membacanya cepat-cepat. "Hari, aku akan segera terbang ke utara. Berita tentang bekas lukamu ini adalah yang terakhir dalam rentetan desas-desus aneh yang ku dengar. Kalau sakit lagi, langsung temui Dumbledore. Mereka bilang dia berhasil membujuk Mad-Eye meninggalkan masa pensiunnya. Itu berarti dia membaca pertanda, meskipun orang lain tidak. Aku akan segera menghubungimu lagi. Salamku untuk Ron dan Hermione. Bukalah matamu lebar-lebar, Hari, Sirius." Hari mendongak memandang Ron dan Hermione, yang balas memandangnya. "Dia terbang ke utara," bisik Hermione. "Dia kembali ke sini." "Dumbledore membaca pertanda apa?" tanya Ron. Kebingungan. "Hari, kau kenapa?" Hari baru saja memukul dahinya sendiri, membuat Hedwig terlonjak dari lututnya. "Harusnya aku jangan bilang padanya," kata Hari jengkel. "Kau ngomong apa sih?" tanya Ron keheranan. Itu membuatnya berpikir dia harus kembali, kata Hari. Sekarang menuju meja, sehingga Hedwig mendarat di punggung kursi Ron, berteriak-teriak marah. "Dia kembali karena mengira aku dalam bahaya. Padahal aku tak apa-apa, dan aku tak punya apa-apa untukmu." Hari membentak Hedwig, yang mengatuk-atukkan paruhnya penuh harap. "Kau harus pergi ke kandang burung hantu kalau mau makan." Hedwig melempar pandang sangat tersinggung, dan terbang ke arah jendela yang terbuka, menampar kepala Hari dengan sayapnya yang terentang lebar ketika melewatinya. "Hari," kata Hermione dengan suara menenteramkan. "Aku mau tidur," kata Hari pendek. "Sampai besok." Di atas dalam kamarnya Hari memakai piyamanya dan naik ke atas tempat tidurnya. Tapi dia sama sekali tidak lelah. Jika Sirius kembali dan tertangkap, itu adalah kesalahannya. Kesalahan Hari. Kenapa dia tidak bisa tutup mulut? Sakit cuma beberapa detik saja dan dia sudah mengadu. Kalau saja dia lebih bijaksana dan menyimpannya sendiri. Didengarnya Ron naik ke kamar beberapa saat kemudian, tapi tidak bicara kepadanya. Lama sekali Hari hanya berbaring menatap langit-langit kelambu tempat tidurnya yang gelap. Kamarnya sunyi senyap, dan kalau saja pikirannya tidak sesibuk itu, Hari akan menyadari bahwa absennya dengkur Neville berarti bukan dia satu-satunya yang belum tidur. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.